Oke, kesempatan kali ini saya pulang ke Bandung di siang hari, terik, panas, karena tadi ada OSN ya, untuk mengawasi dulu lomba Olimpiade Nasional, Sains Nasional untuk siswa-siswa Mbak Yapika ya. Oke, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, jadi juara, insya Allah dapat mengharumkan nama baik sekolah juga, dan bisa menambah ilmu pengetahuan juga, bisa melihat sejauh mana pengetahuan siswa untuk desain ini ya, dan bisa bermanfaat juga ya. Oke, tadi saya belum makan siang sebenarnya, mau bareng istri, katanya pingin bakso atau mie ayam. Oke lah, gaskeun. Untuk siang-siang mah pengennya mie ayam atau bakso. Biasanya kalau sore-sore itu kalau tidak martabak, nasi kebuli ya, kebuli Yaman. Lagi naikin dulu penumpang. Doa ibu ini. Naikin dulu penumpang ya. Ini pasar Limbangan ya, bisa dilihat ke sebelah kiri ya. Ini kita tuh lihatnya di atas, pasar Limbangan ya. Nah, ini pasar Limbangan. Oke, alhamdulillah kita masih setengah perjalanan lagi lebih ya. Oke, kita gaskan ya. Kita jalani hidup ini dengan penuh perjuangan. Apapun itu, kendalanya kita harus bisa menghadapinya. Dan harus yakin ya, Allah itu pasti tidak akan memberikan ujian, rintangan, masalah kepada kita kalau kita tidak mampu untuk menghadapinya, mencari jalan keluarnya ya. Pasti semuanya ada dalam solusinya. Yakin saja. Di dunia ini sebenarnya kalau kita sudah yakin sama Allah ya, sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Masa depan ya. Kalau kita yakin Allah dapat menjaga kita, akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, tidak perlu khawatir lagi tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Karena janji Allah itu jelas ya. Tidak mungkin ada suatu hamba yang tidak Allah beri rezeki ya. Yang menjadi perbedaan itu adalah apakah si hamba itu ya ditambah rezekinya atau tidak ya. La in syakartum la azidanakum ya. Kalau asal kita mau bersyukur, jangan selalu merasa tidak punya, tidak diberi rezeki, tidak diberi nikmat oleh Allah ya. Karena kalau kita sadari, muhasabah gitu, sudah banyak sekali nikmat rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kitanya lupa, kita hanya tidak menyadari gitu ya. Karena sejatinya manusia itu suka ingin lebih. Coba siapa sekarang orang yang terkaya di Indonesia aja ya, ketika melihat ada yang lebih kaya pasti merasa kurang ya. Karena untuk masalah dunia itu kita dianjurkan untuk tidak melihat ke atas ya. Kalau kita melihat ke atas, yang menjadikan patokan itu orang yang lebih kaya dari kita, pasti bakal merasa kurang, merasa tidak punya ya.
Untuk masalah dunia itu, undur ila man huwa fawqa, ya, di bawah, lihatlah apa yang di bawah kita. Kita itu supaya bisa pintar bersyukur, ya. Karena ketika kita merhatikan di bawah kita, contoh, ya, kita masih alhamdulillah masih makan 3 hari sekali. Kalau lihat ke bawah, itu masih banyak yang makan itu cuma 1 hari sekali. Nah, kalau kita di posisi yang makannya cuma 1 hari sekali, kita lihat ke bawah, masih ada orang yang mau makan 1 hari sekali pun susah. Bisa 2 kali, 3 hari menahan lapar itu. Gitu ya. Supaya kita pandai bersyukur. Tapi kalau kita sejatinya hanya melihat ke atas, wah, kapan kita mau seperti mereka? Kapan kita mau seperti dia? Gitu ya. Merasa kekurangan terus. Contohnya kemarin saja teman berucap ketemu sama bosnya, atau ya mungkin padahal dia itu sudah jadi bos, ya, uangnya sudah ratusan juta bahkan miliaran mungkin, ya, karena setiap orang tuh kadang silih sangka itu, makanya ya bilang ya, wah si dia mah cenah kaya banget, uangnya juga sudah tidak terwadahi, nah, gitu kan ya. Kadang orang itu suka saling menyangka gitu ya, silih sangka. Kadang kan setiap orang pun berbeda-beda permasalahannya. Mungkin dari segi penghasilan bisa lebih besar, tapi untuk kebahagiaan kadang itu berbeda ya. Dan kadang orang dikasih kekayaan itu untuk ujian juga. Apakah bisa bersyukur, ya, bisa lebih dari orang lain yang tidak Allah kasih. Jadi seperti itu ya. Untuk supaya kita bisa mau bersyukur, ingin ditambah rezekinya, maka ya bersyukur. Jangan melihat semua yang ada di atas. Nah, kalau masalah agama, masalah akhirat, kita itu harus melihat yang lebih berilmu. Kita harus iri ketika orang yang mau iri, aduh si itu mah alhamdulillah sok mau sedekah gitu. Bagi motivasi untuk kita supaya mengikuti untuk investasi di akhirat. Ya. Gitu. Kalau masalah ilmu, wah dia mah pinter ngajinya, pinter apanya. Untuk masalah akhirat lah kita harus melihat ke atas, jangan ke bawah gitu ya. Jangan melihat di gini. Disuruh untuk sholat tahajud, si dia mah tuh tinggal itu si itu tuh, lihat tuh dia tuh sholat subuh juga sering kesiangan. Jadi membandingkan sama orang yang tidak soleh, kita itu harus, kalau untuk motivasi supaya bekal akhirat nanti, harus lihatnya orang yang soleh ya. Kita harus mau, oh dia mah rajin sholat duhanya, dia mah rajin saum Senin Kamisnya ya. Itu untuk bisa memotivasi kita untuk lebih giat ya. Gitu, karena ya tujuan kita kan akhirat. Tapi kita juga boleh untuk mencari, berjalan di muka bumi. Silakan carilah rezeki gitu ya. Tapi hal yang paling utama adalah yang menjadikan kita prioritas itu adalah kehidupan setelah mati ya. Yang abadi gitu. Karena di dunia itu cuma sementara. Kita hanya merasakan ini cuma sementara. Kesenangan ini cuma sementara. Ketika mati ya sudah, putus semuanya.
investasi dunia, investasi apa. Kadang investasi akhirat itu gaib gitu. Tidak terlihat nyata buktinya langsung gitu ya. Ya kadang juga Allah juga kan begitu kan. Allah itu selektif ya, selektif. Kalau mau berinfak, bersedekah, jangan sampai ada rasa ria, ya, ingin dipuji dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita khawatirkan itu sebenarnya adalah tentang akhirat. Akhirat itu sudah melaksanakan pun belum tentu itu diridhoi oleh Allah, belum tentu diterima oleh Allah apa yang kita lakukan, anggap ibadah itu. Belum tentu. Sedangkan dunia itu sudah pasti. Kita masuk kerja 8 jam sehari, gaji sehari contoh 100, 150 ribu, 200 ribu sehari dihitung. Jelas pas waktu gajian, jelas ada. Bahkan kalau ada yang kerjanya itu mau masuk atau tidak masuk, digaji, jelas. Tapi untuk masalah akhirat itu belum tentu Allah menerima, ya, meridhoi apa yang kita lakukan, belum tentu itu menjadi pahala untuk kita, gitu ya. Ya. Makanya kita harus berdoa, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Allah meridhoi, ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diniatkan secara ikhlas. Ikhlas tanpa ada embel-embel apapun, ya. Ya, motivasinya harus jelas. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah untuk apa? Ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Salat, ya niatkan itu adalah jalan kita sebagai hamba untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, gitu ya. Kita sholat berjamaah ke masjid bukan untuk dipuji orang, tapi bisa juga untuk memberikan contoh yang baik. Tapi jangan supaya orang menganggap baik kepada kita, gitu ya. Niatnya itu ya, gitu. Supaya orang teh nanti takutnya teh kita menjadi yang munafik kalau gitu ya. Segala sesuatu itu ingin karena orang, gitu ya. Embel-embelnya itu ingin dipuji supaya dianggap apa, anggap itu, pencitraan lah dan lain sebagainya. Niatkan untuk bertakwa kepada Allah karena Allah memberikan perintah untuk melaksanakan itu. Karena kita butuh kasih sayang Allah, butuh diperhatikan oleh Allah supaya kita menjadi golongan yang bisa masuk kepada surga, gitu ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, bisa diniatkan segala sesuatunya itu karena Allah. Kadang kita itu bingung katanya, maksudnya cinta karena Allah ya. Contoh dalam hubungan suami istri atau rumah tangga, ya, cinta kepada anak, kepada pasangan, istri ataupun suami, gitu ya. Maksud karena Allah itu gimana? Kita flashback dulu kembali kepada niat, kepada untuk apa sih kita menikah, membina hubungan rumah tangga, menjalin hubungan rumah tangga. Dalam Islam itu sudah jelas. Menikah itu untuk menyempurnakan agama, ya.
belum sempurna agamanya kalau belum menikah. Karena ketika kita sudah menikah, banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak ada kalau belum menikah gitu ya. Kalau sudah menikah itu ya, suami nyuruh mijitin aja, contoh, cinta aku capek nih pulang kerja, tolong pijitin, dipijitin aja. Nah itu teh menjadi pahala ibadah untuk istri. Nah ketika mijitin suami itu, niatkan itu bukan kita karena takut kepada suami ya, dimarahin sama suami, kalau menolak itu takut dimarahin, bukan, tapi karena perintah Allah ya. Perintah Allah apa? Taat kepada suami gitu ya. Kalau di posisi suami ya, mencari nafkah dari pagi sampai malam contohnya, bukan niat karena